Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila. Sebelum memulai belajar, hendaknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu mengenai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan yang pertama, kita belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada pertemuan hari ini, kita belajar mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku sekalian, nilai-nilai dasar dari Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Apa alasannya? Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, tentunya kalian akan bertanya, apa itu ideologi terbuka? Baiklah, kalian ikuti penjelasan dari Ibu. Sebelum kita membahas ideologi terbuka, kita ketahui dulu apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ciri khas identitas bangsa Indonesia, pedoman yang menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan jati bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian apa itu ideologi Pancasila? Tentunya anak-anak sekalian akan bertanya. Baiklah, Ibu jelaskan. Ideologi Pancasila merupakan suatu sistem pemikiran yang mengambil dari pandangan falsafah berakhir dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi, ideologi Pancasila bersifat terbuka karena senantiasa mengikuti perkembangan pemikiran dan kecerdasan dari masyarakat bangsa kita sendiri, tidak mengikuti pada bangsa lain. Kalau kita mengikuti perkembangan dan paham-paham bangsa lain, tentunya kita akan mengalami banyak masalah. Bangsa kita akan menolak itu. Contohnya pada paham komunis. Maksudnya paham komunis kita tolak karena tidak sesuai dengan kepribadian jati diri bangsa Indonesia. Kemudian mungkin kalian bertanya, sekarang kalau sudah mengetahui apa ideologi Pancasila, ciri khas ideologi terbuka. Nah, sekarang kita belajar mengenai ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Selanjutnya, dasar dan konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan masyarakat sendiri, natural anak-anak sekalian, alami datang dari masyarakat kita sendiri, tidak dipaksakan, tidak ditentukan oleh negara, kemudian tidak diambil dari negara lain, dan dibenarkan oleh bangsa kita, dibutuhkan masyarakat kita, memang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa kita. Kemudian dinamis, selalu berkembang. Perkembangannya aktual, sesuai dengan keadaan kondisi bangsa kita sendiri. Kemudian antisipatif, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tentunya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya anak-anak sekalian, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga nilai pokok, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu nilai pokok, ya, yang ada yang sering kita ucapkan setiap hari, yaitu 5 dasar 5 sila. Ya.
yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai dasar. Nilai dasar ini tidak boleh diganggu gugat. Kenapa? Karena sudah Ibu ulangi lagi, sudah tercantum di dalam pembukaan ya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disahkan pada tanggal 18 Agustus. Kita sudah memiliki tekad yang bulat, tidak boleh dirubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Artinya Pancasila pun tidak boleh dirubah, apalagi diganti, anak-anak sekalian. Jadi nilai dasar ini tidak bisa dirubah, pasti ya. Kemudian nilai instrumen yang kedua, nilai instrumen ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan. Nilai instrumen itu yang mana? Yaitu nilai penjelasan penjabaran dari 5 dasar tadi. Dan nilai dasar tadi diuraikan, dijabarkan dalam nilai instrumen yang dulu dikenal dengan butir-butir Pancasila, yaitu yang ada 45. Ya, misalnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai itu? Nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nilai instrumennya apa? Instrumentalnya yaitu kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, tidak boleh mencampur adukan agama lain. Nah, itu nilai instrumen yang ada 45, penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya, nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan penjabaran lagi dari nilai instrumen. Jadi, penjelasan dalam kehidupan nyata. Kalau nilai pertamanya, nilai dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, nilai instrumentalnya tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Nilai praktisnya ya kita tidak boleh menekan orang lain, memaksa, atau misalnya nilai instrumennya, nilai dasarnya tidak mengganggu orang lain sedang beribadah, ya, saling menghormati agama lain yang sedang beribadah. Nilai praktisnya kita tidak boleh mengganggu, ya, dan menghargai agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Jadi, Ibu jelaskan lagi, kalau nilai dasar itu 5 sila, nilai instrumental penjelasan dan nilai dasar, kemudian nilai praktis merupakan penjelasan dari nilai instrumental. Kalau nilai dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, nilai instrumentalnya adalah hormat menghormati, nilai praktisnya tidak mengganggu agama lain sedang menjalankan ibadah. Anak-anak sekalian, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu 1 dimensi idealis yang menekankan pada nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, yaitu dimensi normatif. Pancasila dijabarkan dalam sistem norma dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembukaan undang-undang itu merupakan penjabaran dari Pancasila, dan Pancasila ada di dalam pembukaan. Maka dari itu, Pancasila tidak boleh dirubah,
karena sudah dicantum di dalam pembukaan undang-undang. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak boleh dirubah karena di sana ada pernyataan tentang dasar negara. Jadi antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Pancasila dijabarkan dalam sistem norma pembukaan, kemudian pembukaan menjiwai Pancasila. Yang ketiga yaitu dimensi realita. Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan penyelenggara. Mudah-mudahan kalian mengerti materi kita mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka melalui 3 dimensi ini. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Semoga kalian paham apa arti dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti, menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Saya tutup pertemuan kita hari ini yaitu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Selamat pagi, salam Pancasila.